Waalaikumsalam nggak ada ini. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, terima kasih kepada semua saudara-saudaraku sejawat social worker ya, baik yang senior, yang pertengahan, yang muda ya. Semoga sehat, bahagia dalam ridho lindungan Allah SWT. Alhamdulillah pada malam hari ini ya kita ingin mendengar ya praktek pekerjaan sosial yang dilakukan oleh sejawat kita, yaitu Teh Hera dari Cianjur ya. Nah, beliau sudah lama ya melakukan praktek pekerjaan sosial, dan beliau bukan pegawai negeri, beliau bekerja dalam lembaga dan mandiri. Oleh karena itu kita berikan ya penghargaan, kesempatan pada beliau dengan posisi beliau sebagai orang swasta ya. Mereka sampai hari ini tetap melaksanakan praktek pekerjaan sosial. Ya, mengorganisir, membuat program sendiri, mengorganisasi program, yang melaksanakannya, mungkin mencari sumber dana, mencari segala macam ya. Lain dengan lembaga pemerintah yang sudah ditentukan ya anggarannya dan semacamnya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, nah praktek pekerjaan sosial yang kita pahami itu adalah satu seni untuk memadukan ya kerangka praktek etik dengan kerangka praktek teknik yang berisikan ya pengetahuan-pengetahuan, kecakapan-kecakapan ilmiah ya, sedemikian rupa sehingga seorang yang menampilkan praktek pekerjaan sosial itu dia menguasai betul ya kaidah-kaidah ilmu dan profesinya. Kemudian pada sisi lain ya menampilkan perilaku etik berdasarkan kode etik yang dibangunnya. Nah, tentu praktek pekerjaan sosial yang dilakukan oleh social worker harus mengikuti ya, dasar-dasar ya ilmu dan profesi pekerjaan sosial. Artinya setidak-tidaknya di situ ada proses praktek yang dilakukan ya. Diawali tentu yang paling mudah sekali mungkin ya, kalau ini bersifat mikro atau bersifat meso, ada intake, engagement kontrak ya. Kemudian ada proses assessment, kemudian ada plan of intervention, kemudian intervention, kemudian evaluation, dan kemudian termination. Nah, tentu hal-hal semacam ini menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan praktek pekerjaan sosial. Nah, pada malam hari ini Teh Haira, saya tanya apa yang ingin diketengahkan. Beliau ingin mengetengahkan praktek pekerjaan sosial yang berbasis masyarakat yang berkaitan dengan rehabilitasi anak dan keluarga. Oleh karena itu temanya dipilih seperti itu. Baik, Teh Hera sudah datang belum? Ya. Waduh, ini ya, Teh Heranya kok belum masuk ini. Ya, mungkin ada yang bisa menghubungi Teh Hera, teman-teman. Ya, baik, saya kira kita lakukan ya bincang-bincang malam hari ini untuk mengingatkan kembali ya bahwa nilai penting dari profesi pekerjaan sosial itu adalah terletak pada kemampuan social worker melakukan praktek pekerjaan sosial secara teratur ya, secara teratur, sistematis dan berlanjut ya, tanpa putus ya. Nah, pada sisi lain tentu praktek pekerjaan yang sosial yang dilakukan itu adalah
menggunakan metode-metode intervensi, ya, baik metode intervensi mikro, meso, atau makro, dan pengembangan masyarakat. Nah, boleh juga mereka dalam praktek ini nanti mencoba mengintegrasikan metode-metode tadi. Baik, saya kira saya tidak akan ngomong panjang lebar, tapi karena Tehera ini belum masuk, ya, saya juga nggak tahu ada apa ini beliau ini. Teh Sri ini ada nggak, Sri Rezeki? Bisa hubungi Tehera? Baik, kalau gitu kita mulai sajalah ya, kita mulai saja. Saya ingin dulu Bang Binsar ya untuk bicara dulu. Bang Binsar. Terdengar ya. Silakan, Bang Binsar. Apa suara saya terdengar? Jelas sekali Bang Binsar. Mungkin Oke, Bang Binsar bisa bicara, beliau ini adalah social worker teladan ya, yang melaksanakan praktik pekerjaan mandiri. Beliau bukan pegawai negeri, dan kekhususan beliau praktek pekerjaan sosial medik, namun beliau juga berperan terlibat dalam praktek pekerjaan sosial yang bersifat makro dan pengembangan masyarakat. Saya persilakan Bang Binsar. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusman. Selamat malam teman-teman. Malam. Saya tertarik dengan topik hari ini karena yang dibahas itu kan tentang rehabilitasi sosial, ya. Jadi saya mungkin ingin mengajak teman-teman juga bahwa setelah adanya undang-undang pekerjaan sosial, di mana kita bersama-sama, ya, di situ tidak ada kekhususan latar belakang pendidikan harus sarjana pekerjaan sosial, kan di situ ada beberapa macam yang bisa menjadi pekerja sosial. Karena itu, maka kita sebagai orang yang mendapatkan pendidikan sarjana pekerjaan sosial atau D4 pekerjaan sosial, ini kan khusus spesifik. Ketika undang-undang sudah ada, maka di sini, di mana di dalamnya ada beberapa macam tenaga. Maka di sini kompetisi kita sebetulnya adalah kemampuan menampilkan praktek yang lebih. Harusnya di situ yang bisa kita tunjukkan. Alumni STKS terutama teman-teman STKS itu, ataupun yang dulu memang bernama pekerjaan sosial, ya, sarjana pekerjaan sosial, ini memang harus menjadi terdepan. Ya, bagaimana dia mempraktekkan metodologi intervensi pekerjaan sosial sehingga secara kualitatif memang terlihat bahwa pekerjaan sosial itu satu profesi. Saya kebetulan ketika kemarin Pak Yusman mengangkat rehabilitasi sosial, saya membaca adanya Kepmensos tentang standar nasional rehabilitasi sosial. Nah, saya pikir ini kan peluang baik ini. Kalau pemerintah, Kemensos sudah mengeluarkan standar, maka sebetulnya kita tinggal mendorong standar itu diimplementasikan di dalam pelayanan lembaga-lembaga sosial, ya. Dan secara khusus di standar itu ada disebutkan ada 12 jenis penyandang masalah kerjaan sosial yang memang khusus memerlukan rehabilitasi sosial. Nah, dalam menangani yang 12 jenis ini, tahapannya sudah jelas adalah tahapan pekerjaan sosial yang kita pelajari. Mulai daripada pendekatan awal, asesmen, penyusunan rencana, intervensi, resosialisasi, terminasi, sampai bimbingan lanjut. Itu langkah-langkahnya sudah standar, gitu ya. Dan secara spesifik lagi yang saya baca di standar rehabilitasi nasional itu adalah bahwa pekerja sosial punya kewenangan khusus dalam dua, yaitu dalam asesmen dan dalam rencana intervensi. Nah, jadi secara teoritik sebetulnya kita sudah ada power ya untuk bisa menjelaskan
menjalankan praktek profesional itu di lembaga yang kita sekarang lakukan, apalagi di kementerian atau dinas sosial, karena acuan acuan regulasinya sudah ada gitu loh. Nah, dan ini tahun 2019 ini standar nasional ini ya, standar nasional rehabilitasi sosial. Pertanyaan saya, sudahkah standar ini dijalankan? Ini yang saya pikir, makanya saya ingin tertarik bagaimana Teh Hera nanti menjalankan, apakah itu sudah menjadi kewenangan seorang pekerja sosial. Karena saya dari dulu masih merasakan profesionalitas kita masih tergantung gitu. Ya, ketika ketemu dengan beberapa pejabat di Kemensos, sepertinya nggak jelas peranan kita itu. Padahal kita adalah profesi utama di bidang kesejahteraan sosial. Nah, inilah yang saya sebetulnya harapkan dari teman-teman yang sudah action di lapangan, yang sudah praktek. Apakah sudah memiliki otoritas itu? Ya, apakah itu sudah diberikan kewenangan oleh negara, ya, instansi, dan ditopang oleh para birokrat kita? Nah, kalau itu yang sudah terjadi, maka kita bisa menuntut adanya quality. Akan ada pencapaian target fungsional yang mau kita capai untuk penanganan klien itu seperti apa. Nah, ini yang saya pikir memang penting sekali ya. Dan ini harus kita dorong ini ya. Bagaimana ini bisa berjalan sehingga eksistensi daripada pekerjaan sosial di kementerian yang membawahinya secara langsung, Kementerian Sosial, dan di dinas-dinas yang bertanggung jawab langsung terlihat gitu. Ya, itu yang saya kira mungkin pengantar saya. Makanya saya tertarik seperti apa Teh Hera, karena Teh Hera saya dengar juga dia kerjasama dengan dinas sosialnya bagus. Ya, jadi dia sebetulnya mendapat otoritas juga ya, mendapat kewenangan. Ya, saya secara personal sudah beberapa kali cerita dengan Teh Hera ini bagaimana mereka menangani anak-anak di Cianjur itu ya. Jadi inilah barangkali juga nanti mungkin Mas Catur ya, bagaimana di kewenangan seorang pekerja sosial itu ketika di lembaga koreksional ya di sana ya, di bidang hukum seperti apa dia. Ini yang saya kira era sekarang kita perlu tampilkan bahwa orang yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial memang berbeda secara signifikan dengan yang bukan berlatar pekerjaan sosial. Ini yang saya kira memang era sekarang, sehingga itu nanti kita bisa memperjuangkan status profesi kita itu menjadi makin clear gitu. Tapi kalau kita sama saja, sami mawon, tidak ada perbedaan, ya apa yang mau kita tonjolkan? Nggak ada. Ya ini aja mungkin saya sebagai orang yang selalu mengamati perkembangan profesi ini ya sejak dari mahasiswa sampai sekarang ini. Ya terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bang Rizal ya. Beliau sudah mengingatkan kembali ya bahwa bagaimanapun seorang social worker ya, begitu dia menyandang gelar ya, pekerja sosial berdasarkan ijazah S1 atau D4 ya, yang dia miliki, sebetulnya dia sudah memiliki ya, kewajiban ya untuk melaksanakan praktek pekerjaan sosial. Nah, tentu atribut-atribut lainnya dapat menyusul ya, yaitu bisa saja macam sertifikat, kemudian izin praktek dan lain semacamnya. Namun yang paling penting adalah pengakuan negara, yaitu ijazah yang dia miliki itu sudah menggambarkan bahwa dia sudah belajar, ya, sudah melakukan praktikum, dan dia sudah memiliki ya kemampuan dan wewenang untuk melakukan praktek pekerjaan sosial. Namun ini ya barangkali yang menjadi persoalan kita, yaitu sebagian besar ya kita tidak melaksanakan praktek pekerjaan sosial seperti yang Bang Misal katakan tadi berdasarkan ilmu dan profesi pekerjaan sosial. Ini yang mungkin
masalah-masalah yang kita hadapi ya. Artinya entah kenapa gitu ya, kita tidak, sebagian dari teman-teman itu, mungkin sebagian besar ya, tidak mau melakukan praktek pekerjaan sosial. Latar belakangnya apa yang menyebabkan mereka tidak melakukan praktek pekerjaan sosial itu. Kalau toh misalnya saja teman-teman itu tidak melakukan praktek pekerjaan sosial, dia mengambil program S2 atau S3, saya yakin program S2, S3 itu hanya 1,5 tahun, ya. S3-nya itu hanya 2 tahun kalau di Indonesia, ya. Tentu dibandingkan dengan S1 yang dulu ya 5 tahun itu, dan ada praktikum selama 3 sampai 4 semester ya, dan dalam praktek masyarakat saja kita sampai 2 bulan sampai 3 bulan itu ya. Tentu lebih matang ya, lebih menguasai ilmunya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, baik, apa Teh Hera sudah masuk, Teh Hera? Waduh, ini apa Teh Hera? Halo, Teh Hera, suaranya belum masuk. Suaranya, Teh Hera, ini sudah ada beliau? Ya, siap, suaranya. Prof. Assalamualaikum. Ya, Siap. Waalaikumsalam. Silakan Teh Hera. Ya, udah. Di Cianjur hujan besar, jadi sinyalnya agak-agak hilang-hilang gitu, Prof. Ya, baik Teh. Ini sudah dimulai tadi kurang lebih 10 menit. Silakan Teh Hera sekarang menyampaikan ya bagaimana Teh melakukan praktek pekerjaan sosial secara profesional berdasarkan ilmu dan profesi pekerjaan sosial ya. Di khususnya Teh sebagai bukan orang pemerintah melakukan praktek pekerjaan sosial secara mandiri. Silakan Teh. Ada 30 menit waktunya diberikan. Mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, guru-guru saya semua yang saya hormati, salam sehat dari Cianjur. Mohon izin malam ini saya mungkin berbagi sedikit pengalaman dari apa yang saya dan teman-teman lakukan di Cianjur, yang basically mungkin apa yang kami lakukan ini merupakan hasil dari secuil ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah saat di STKS tercinta dulu gitu kan. Nah, mungkin sebagai prolog, sebetulnya ini saya lagi berusaha mengirim PowerPoint paparan, hanya karena Cianjur hujannya besar sekali, jadi ini masih dalam proses Prof untuk PowerPoint-nya, tapi nggak apa-apa sambil berjalan saja. Sebetulnya yang saya lakukan, kebetulan di sini saya lulus dari STKS Bandung pada tahun 98. Nah, jadi semenjak di kuliah itu saya memang sudah punya keinginan bahwa saya ingin bisa mempraktekkan sedikit pun ilmu yang saya dapatkan, tapi bisa bermanfaat untuk umat. Nah, jadi paling tidak itu yang mendasari pokok pertama apa yang saya lakukan, sehingga saya melakukan praktek Peksos ini alhamdulillah dengan senang hati, enjoy. Jadi dari tahun 98 profesi Peksos yang mungkin belum begitu dikenal, nah saya waktu itu mencoba dimanapun saya berada selalu mempromosikan. Nah sampai akhirnya awal karir saya itu dimulai dari dulu ikut gabung di GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, kemudian di YKI, kemudian juga di Yayasan Amanah, kemudian di YPM Kesuma, sampai akhirnya saya mencoba mengenal beberapa setting praktek yang kemungkinan itu bisa menjadi ranah untuk pekerja sosial dalam berpraktik.
Ini sebetulnya ada PowerPoint, Prof, yang mungkin bisa saya coba kirimkan. Aduh, ya Kang Yosep bantu ya, bisa Kang Yosep? Tata nggak bisa sendiri ya? Coba bisa muncul nggak di sini ya? Ini memang agak sambil hujan sih, tapi nggak apa-apa, saya sambil bercerita dulu. Nah, dari perjalanan satu lembaga praktik ke lembaga praktik yang lainnya, itu saya mendapatkan banyak pengalaman, mulai dari praktek mikro, kemudian sampai praktek meso, dan saya juga belajar bagaimana melangkah ke praktik makro. Tentunya apa yang saya lakukan ini tidak terlepas dari senior-senior yang membimbing saya, baik itu dosen-dosen maupun para pekerja sosial. Nah, di sini tentunya pentingnya seorang supervisor bagi pekerja sosial untuk melakukan praktek, memang di sini letaknya gitu kan. Nah, apapun yang dilakukan saat itu selalu kita komunikasikan kepada senior yang memang ahli di bidangnya, sehingga saya pun tidak melakukan praktik sendirian gitu ya, artinya tetap tersupervisi. Nah, mulai dari setting anak, kemudian ke pemberdayaan gitu kan, yang kemudian juga bencana. Ini sudah muncul belum, Prof? Saya coba masukin. Sudah muncul. Nah, ya, sampai akhirnya yang kami lakukan di sini, kita pada tahun 2013, sebetulnya itu seiring dengan waktu itu di Kemensos itu ada sertifikasi waktu itu. Kemudian ada lisensi izin praktek. Nah, kita mencoba seperti apa Peksos berpraktik gitu kan. Nah, kami bertujuh seperti layaknya Laskar Pelangi kalau di film, kalau di sini Laskar Peksos, kami mencoba untuk membuka praktik pelayanan kesejahteraan sosial baik untuk sifatnya individu, komunitas, keluarga. Nah, dimulai saat itu kebetulan saya masih menjadi outsourcing di Kemensos. Di tahun 2012, ini udah otomatis ya ke slide. Di tahun 2012 itu sejak adanya SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, ini muncul nggak Prof yang slide PPKS dan PSKS? Karena saya kebetulan menggunakannya HP. Aduh, masuk. Masuk. Ya, muncul. Ya, karena saya coba pakai laptop, cuman agak susah nih Pak. Jadi yang nyangkutnya yang HP. Nah, saat di tahun 2012 dengan adanya SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana kasus-kasus anak itu memang penjara itu bukan tempat terbaik buat anak. Nah, sehingga saat itu saya menangani kasus ABH ini, awal mulanya saya titipkan anak ke panti yang ada di Cianjur. Ternyata anak-anak seperti itu malah menimbulkan masalah di panti, sampai mencuri uang dan sebagainya. Akhirnya saya di-kick balik itu waktu itu. Sudah katanya Bu Hera kalau memang mau menangani itu bikin panti sendiri. Nah akhirnya kami dengan teman-teman Peksos yang bersertifikat di Cianjur ini mendirikan lembaga namanya Sosieta Indonesia dengan cakupan garapan ABH. Dan ternyata di dalamnya saat menangani ABH itu kebanyakan latar belakang mereka menjadi pelaku itu karena mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Nah, sehingga akhirnya bertambahlah layanan kami, bagaimana kami menangani anak berhadapan dengan hukum dan rehabilitasi korban nafsa. Nah, seiring perjalanan dari 2012 sampai sekarang, ternyata alhamdulillah kepercayaan dari masyarakat, dari pemerintah, itu juga semakin besar terhadap praktik yang kami lakukan, sehingga penanganan pun semakin bertambah
Jadi ada menangani penanganan anak terlantar, kemudian anak jalanan juga. Itu semua rujukan klien yang ada di kami itu rujukan dari Kemensos, dari Dinsos, dari kepolisian, baik itu Polres, PPA maupun Polsek dan juga pemerintahan desa. Nah, kemudian adapun yang kami lakukan di Cianjur ini dari 26 PPKS ini, kalau dulu PMKS, yang pernah kami tangani sampai saat ini, termasuk kemarin itu bencana gempa yang ada di Cianjur. Nah itu juga alhamdulillah berkat dukungan dari Bapak Ibu mungkin diantaranya, juga teman-teman yang lain, kami di sini mendirikan dapur umum bersama masyarakat sampai 8 bulan lamanya. Dan itu alhamdulillah ikut membantu meringankan beban penyintas yang ada di Cianjur. Nah, kemudian juga kita ada juga penanganan terhadap lansia. Di sini kami juga tidak sendirian. Untuk setiap cara kerja yang kami lakukan adalah bagaimana kami mensinergikan program ini dengan sistem sumber. Jadi kita melakukan pekerjaan itu tidak Peksos sendirian, melainkan kami mencoba juga mengajak apakah relawan, kemudian juga ada PSKS lainnya, baik itu TKSK, kemudian ada juga dunia usaha gitu kan, kemudian ada juga PSM, karena kami juga di sini sekaligus membina PSM, TKSK gitu kan, karena kebetulan Sosieta Indonesia ini adalah praktik pekerjaan sosial, praktik Peksos. Nah, sehingga di Sosieta ini sendiri kebanyakan dominan Peksos, tetapi kami juga ada tenaga lainnya seperti konselor gitu kan, ada juga tenaga administrasi umumnya. Nah, dan yang kami lakukan juga selalu bersentuhan dengan PSKS yang lainnya, dan itu menjadikan mitra terbesar buat kami, sehingga semua program yang kami jalankan ini alhamdulillah berjalan lancar, sukses, juga berkat kerjasama semua. Mohon izin saya bicara apa terlalu cepat atau sudah pas? Cukup. Sudah. Ya, oke, terima kasih. Nah, adapun Tenu sendiri, kami berada di Desa Sukaratu. Kalau Bapak Ibu nanti mampir ke Cianjur, kami tunggu. Kebetulan dekat dengan arah ke Jalan Gunung Padang, gitu kan, atau antara Cianjur Sukabumi. Nah, ruang gerak awal kami mulai di Desa Sukaratu. Akan tetapi makin lama makin lebar, sampai akhirnya peta layanan kami ini sudah bisa skupnya di tingkat kabupaten. Jadi ada wilayah Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cianjur, Kecamatan Gekbrong, Kecamatan Sukanagara, Kecamatan Cijati, Kecamatan Cikalongkulon, kemudian Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Cirapu, dan yang kemarin yang terbaru Kecamatan Sindang Barang, dan juga Cidaun. Nah, jadi dari awalnya lingkupnya satu desa di satu kecamatan, akhirnya kami merambah juga melayani PPKS yang berada di 12 kecamatan. Dan cara atau pola kerja kami di sana juga tetap mensinergikan dengan stakeholder terkait, dengan PKSK, dengan PSM, sehingga walaupun jangkauannya 12 kecamatan, tim kami tetap ramping. Makanya kami mencoba mencari, kalau istilah zaman dulu ilmu yang saya dapatkan, key people ya, tokoh-tokoh kunci yang bisa terlibat dalam penanganan, baik itu TKSK, PSM, ataupun mitra-mitra lainnya. Nah, sehingga program yang kami jalankan di sini bisa menjadi luas dan besar cakupannya karena berkat kerjasama semua. Nah, adapun yang kita lakukan ini dulu ada program namanya PKSA, tetapi sampai sekarang program itu kami tetap polanya kita jalankan. Bagaimana kita
membina bukan hanya kliennya saja, melainkan juga keluarganya. Karena tidak sedikit anak-anak berhadapan dengan hukum ini terjadi karena pola asuh di keluarga yang salah, ataupun karena permasalahan di lingkungan di mana anak berada. Nah, sehingga program yang kami lakukan tidak semata-mata selalu berorientasi kepada klien, tetapi kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan anak berada, baik itu lingkungan pendidikannya, lingkungan keagamaannya, maupun di lingkungan keluarganya. Nah, khususnya untuk di anak-anak yang dikirim kepada center kami, karena anak di sini ada yang inap, ada juga yang rehab jalan. Nah, adapun kalau di rehab inap ini yang kami lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku mereka, seperti kasarnya kalau sederhananya mungkin kayak bengkel akhlak lah gitu ya, mengubah perilaku yang kurang baik di diri anak menjadi perilakunya yang lebih baik lagi, dan perilaku yang sudah baik itu ditingkatkan agar itu tetap menjadi kebiasaan dan menjadi karakter baik buat si anak. Nah, begitupun di keluarganya. Nah, di Sosieta Indonesia, di sini kita mengenal ada 3 konsep pelayanan. Yang pertama, mengubah perilaku dari self-care. Bagaimana si anak mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mulai dari mengurus diri, bagaimana si anak punya tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu keagamaannya. Terus dia juga mengatur tanggung jawab kebutuhan dirinya seperti merapikan kamarnya, menyiapkan semua kebutuhan diri termasuk mandi, makan, karena memang mohon maaf kalau untuk anak-anak yang nafsa, anak-anak jalanan itu cenderung mereka malas untuk mandi. Nah, sehingga merubah perilaku, mengenalkan pentingnya mandi sehari 2 kali minimal, pentingnya mandi menggunakan juga alat-alat kebersihan. Nah, itu yang kami lakukan di sini, dan itu memang tidak mudah, tetapi alhamdulillah bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita mengenalkan selain self-care, juga domestic care. Domestic care ini adalah bagaimana klien itu mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungannya, baik itu di keluarga misalkan maupun di sekolah atau di lingkungan di mana dia berada. Seperti contoh konkretnya kami di sini mengajak mengenalkan mereka bagaimana cara mereka untuk bisa mengepel, memasak gitu kan. Kemudian juga menyapu. Nah, mungkin ini hal yang sederhana kedengarannya, akan tetapi ini hampir semua klien yang dikirim ke kami itu nyaris memang mereka tidak pernah diajarkan dan melakukan hal itu di keluarganya. Nah, sehingga hal yang sederhana inilah yang kita perkenalkan, dan kemudian itu diharapkan bisa menjadi pola, dan alhamdulillah anak-anak di sini mampu melakukan itu kalau selesai direhab. Kemudian yang ketiga, kita punya konsep social care. Di social care ini kita lakukan manakala self care si anak sudah bagus, si anak sudah bisa mengurus dirinya, si anak sudah bisa melakukan domestic care. Kemudian si anak juga pada akhirnya kita bawa social care itu bagaimana kita mengajak anak untuk bagaimana sih menjalin hubungan sosial dengan orang lain, dengan masyarakat, mengajarkan tata titi kalau istilah Sunda ya, sopan, santun, etika, etika bertamu, etika saat misalkan dipersilakan diberi makanan oleh tuan rumah, apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Etika-etika ini yang kita tanamkan ke mereka sampai kita mengajarkan bagaimana mereka bisa sopan kepada orang lain,
dia bisa tahu bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih tua gitu kan, sehingga dia tidak pernah juga membentak orang yang lebih tua ataupun tidak pernah membentak teman-temannya. Nah, ini etika-etika seperti ini kebanyakan tidak mereka dapatkan di keluarga. Karena kebanyakan mereka dari keluarga yang notabene korban perceraian, kemudian ditinggal oleh keluarga, sehingga mungkin di keluarganya sekalipun yang keluarganya utuh, ada kalanya tidak sempat untuk mengajarkan sopan santun, adab, etika, gitu kan. Nah, sehingga ini menjadi poin buat kami bagaimana mengajak mereka mempunyai karakter sehingga nanti dia akan disenangi oleh orang lain. Kalau kita bisa berperilaku baik, kita bisa berperilaku sopan, pasti orang juga akan bisa menghargai kita dengan baik. Nah, itu di social care. Nah, sehingga selain self care, domestic care, social care, kemudian kita juga mengajak mereka untuk melakukan tambahan wawasan, pengetahuan. Nah, itu lebih kepada memberikan peminatan sesuai minat dan bakat. Nah, kita memberikan edukasi tentang misalkan kalau yang minatnya ke pertanian, kita ajak bercocok tanam. Mulai dari kita menuai benihnya, kemudian pembibitannya, menanamnya gitu ya. Kalau yang ke peternakan, kita ajarkan teknik cara beternak yang baik gitu kan. Nah, ini sebagai bekal untuk masa depan si anak. Minimal si anak punya bekal bagi dirinya ke depan, dia bisa hidup mandiri selepas dari kita. Nah, selain itu juga ada kegiatan lainnya yang dilakukan seperti kegiatan konseling, kemudian kegiatan psikoedukasi, kemudian juga kegiatan diskusi, kegiatan kepemimpinan, nah dan juga kegiatan keagamaan. Alhamdulillah klien yang ada sesungguhnya buat saya itu mereka adalah guru terbaik. Artinya bukan saya yang mengajari mereka. Sebetulnya mereka datang dengan segudang permasalahan. Mereka mengajarkan saya bagaimana saya bisa berusaha untuk mengenal beragam karakter, menanganinya sesuai dengan karakter masing-masing, sehingga mungkin inilah yang saya selalu akhirnya menemukan bahwa kesabaran dan keikhlasan itu adalah sebuah proses belajar. Jadi tidak bisa saya mengatakan bahwa saya sudah sabar, sudah ikhlas, karena seiring dengan bergantinya klien yang datang, orang yang datang, ternyata itu beragam gitu kan. Dan artinya ini yang membuat saya untuk bisa mawas diri, belajar untuk meningkatkan kemampuan diri, bagaimana kita bisa membantu orang lain agar mereka bisa berfungsi sosial kembali, mereka bisa hidup normal, diterima oleh lingkungan masyarakatnya. Nah, di sini program yang kami lakukan itu ada yang sifatnya program rehab inap, ada juga yang rehab jalan. Nah, termasuk kalau untuk program lansia pun di sini kita lebih kepada lansianya tidak ada di kita, tetapi kita memberikan layanan kepada lansia yang ada di masyarakat. Nah, tentunya saya kami mencoba memulai program-program ini pun berdasarkan dari harapan, keinginan dari mereka atau hasil dari sebuah asesmen ya. Nah, kemudian dari asesmen itu sendiri, itulah yang menjadi program yang kita jalankan gitu. Nah, kemudian adapun untuk masih nyambung nggak Pak? Ini sempat mental? Ya,
Ya, Neng, sempat mental tadi, sempat hilang. iya. Neng, coba Ya, Neng Agni. Halo. ya, belum muncul. Oh iya ya, sudah ya Pak ya. Iya. Itu memang di sini lagi hujan Pak, mohon izin. Nah, eh oke lah. Neng Agni. Ya, saya kira sambil diitukan sambil bicara aja Teh Hera. Karena sudah ada rangkaian tadi dari awal. Nah, ini nih layarnya. Ya. Layarnya mau ditutup. Coba panggilin Neng. Nah, siap. Baik Pak, mohon maaf. Ya, silahkan Teh. Nah, adapun yang kami lakukan ini Pak, yang pertama sebetulnya kami nawaitunya apapun profesinya, sesungguhnya harus dijalankan dengan senang hati. Nah, itu kami mulai dari situ. Kemudian yang kedua, cara kerja kami di sini adalah kita mencoba pentahelik program. Setiap program tidak berdiri sendiri, tetapi kami mengajak baik itu pemerintah, lembaga swasta, ataupun perorangan untuk ikut mensukseskan acara bersama. Termasuk event besar kami 2024 kemarin, itu kami mengadakan Hari Anak di Cianjur Selatan, sebanyak 500 anak dan 200 orang dewasa itu selama 2 hari kegiatannya. Jadi ada yang ke kegiatan event peningkatan kapasitas untuk Karang Taruna, pemuda, dan juga disabilitas. Dan satu harinya itu kita membuat konsep bermain dengan anak. Nah, tentunya dengan 500 anak itu Maha Mulia Allah, Prof, Bapak Ibu semua. Jadi kalau saya sudah insya Allah yakin kalau niat itu baik dan ada ridho Allah, pasti ada jalannya. Saat saya mau menyelenggarakan event 700 orang itu, saya baru dapat anggaran itu seminggu sebelum kegiatan. Nah, alhamdulillah waktu itu qadarullah ya, saya didatangkan teman-teman dari Islamic Relief silaturahmi ke tempat saya, kemudian saya ceritakan saya punya ide gagasan mau penyelenggaraan Hari Anak gitu kan. Nah, kebutuhannya saya untuk makan. Nah, alhamdulillah itu untuk permakanan di-cover oleh mereka. Nah, dan ini cara kerja kami adalah bagaimana kami juga bekerja sama dengan masyarakat, dengan warga. Sehingga program itu bukan kita yang punya rasa memiliki sendiri, melainkan kalau itu punya keinginannya masyarakat, kita itu ibaratnya hanya tinggal mendukung. Walaupun awalnya ide dari kita, tetapi bagaimana caranya mengajak bahwa ide ini menjadi sebuah ide gagasan mereka. Dan kalau itu berhasil, itu nanti pelan-pelan kita pun mundur gitu kan. Nah, alhamdulillah juga kami didukung oleh yayasan yang lainnya untuk pelatihan, sehingga narasumber kami tidak bayar gitu kan. Nah, konsumsi tadi di cover dengan uang yang minim, tetapi kami karena tidak membayar, karena itu seperti pesta rakyat, sehingga apa yang kita suguhkan pun makanan masih tetap terstandar kelayakannya, tampilannya, rasanya. Nah, sehingga saat itu berhasil, itu menjadi kebahagiaan, kepuasan bersama, bukan kita pribadi. Bahkan itu menjadi sebuah pengalaman dari Desa Jayagiri waktu itu ya, tuan rumahnya. Mereka merasa bangga bisa menyelenggarakan Hari Anak sebanyak 500 anak di sana. Nah, ini untuk
Juli sekarang di 2025. Nah ini kami juga insya Allah mohon doanya dari Bapak Ibu, guru-guru saya semua. Dan jika berkenan, ayo kita akan coba bikin juga kegiatan lagi untuk Hari Anak. Nah ini kemarin kita baru punya ide gagasan ingin menyelenggarakan seperti perkemahan untuk yatim piatu, tetapi di dalamnya kita akan berikan masukan materi-materi tentang wawasan kebangsaan, jiwa patriotisme, nasionalisme, karena memang untuk anak-anak sekarang tantangan ke depan itu mungkin jauh lebih pelik ketimbang dengan zaman kita. Dan yang membuat saya selalu senang di dunia anak, karena sesungguhnya investasi kita adalah mereka. Semakin kita tua, yang akan menjadikan pengganti kita adalah mereka. Inilah yang menjadikan semangat saya secara pribadi dengan bantuan Allah dan teman-teman semua, sampai saat ini Sosieta Indonesia alhamdulillah masih bisa berdiri. Bahkan anak-anak yang ada di kami, ini kebanyakan titipan dari kepolisian itu pelaku yang ada di tempat saya ini. Kasusnya bervariasi. Kalau kemarin lebih banyaknya ke pembacokan, jadi menggunakan senjata tajam. Kalau Bapak Ibu mau lihat, kemarin saya diajak nonton sama anak saya sebetulnya. Kalau nggak salah itu judulnya itu pengepungan Bukit Duri. Nah, coba Bapak Ibu tonton deh itu. Karena saya melihat ini tim, kalau dulu kan film itu suka ada tim yang layak tayang atau tidak gitu ya. Lembaga sensor ya namanya atau apa? Kalau dulu itu. Nah, ini di film itu kalau saya lihat itu sama tidak ada unsur edukasinya apa, misinya apa film itu diputarkan. Karena film itu bercerita tentang yang pertama kalau saya lihat rasisme, artinya itu kontroversi antara pribumi dengan orang Cina, itu menurut saya akan mengobarkan yang kurang bagus. Dan yang kedua, anak menggunakan senjata tajam seperti macam-macam tuh. Dan itu seperti yang selalu saya lakukan asesmen terhadap klien-klien saya, Prof. Nah, sehingga saya miris dengan film itu. Itu seperti memberi contoh kepada yang lain. Nah, sehingga inilah menjadikan saya berharap Bapak Ibu dimanapun berada, ayo kita bikin lembaga praktik Peksos, sekalipun bukan kita sendiri yang melakukan, mungkin Bapak Ibu bisa mengajak beberapa teman-teman yang muda-muda, fresh graduate, untuk bergabung dan menjalankan praktik Peksos. Karena mimpi saya mudah-mudahan praktik Peksos itu bisa tersebar di mana-mana. Itu sepenggal secukupnya harapan dari kami, Prof. Kalaupun dari segi anggaran, alhamdulillah kuasa Allah lah, Prof. Sampai detik ini kami bisa berjalan gitu kan. Ya paling tidak ada juga hamba-hamba Allah yang ikut membantu juga untuk membesarkan setiap program. Mungkin nanti kita lewat diskusi, Prof. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Teh Hera ya. Ya, ada 3 hal tadi setelah memaparkan perjalanan ya. Kenapa melakukan praktek pekerjaan sosial ya. Yang kedua, bagaimana selanjutnya mengorganisir ya beberapa teman ya untuk bersama-sama melaksanakan praktek pekerjaan sosial. Yang ketiga, yaitu memaparkan proses dan hasil-hasil yang telah dicapai ya dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, Teh Hera ini membuat sesuatu yang boleh jadi bagi orang lain tidak mungkin, itu menjadi sesuatu yang mungkin. Ya. Nuhun Teh Hera. Baik, saya kira saya persilakan teman-teman yang ingin memberikan tanggapan. Sebelumnya ada Bang Yuda, ada nggak?
Kalau ada Bang Yuda, saya persilakan. Ada Bang Yuda, Yuda Damanik? Bang Yuda Damanik? Nggak ada. Baik, Teh Yuyum ada nggak? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, silakan kita buka. Sekarang siapa yang akan bicara? Komentar, saya, Prof. bertanya, silakan. Saya, Prof. Ya. Mas Sugiatno. Saya, Prof. Oh, silakan. Oh ya, silakan. Yang ini siapa? Bang Samsudin, Prof. Samsudin, silakan. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, para semua yang ada di Google Meet ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Hera yang terkait dengan pelayanan-pelayanan dari aspek mikro, ya, dari aspek mikro yang terkait dengan pelayanan asesmen pada kasus-kasus baik itu kasus anak, ya, karena yang berhadapan dengan hukum, lansia maupun kasus narkoba. Ya, ini sangat menarik sekali tadi disampaikan dengan berbagai macam teknik-teknik yang dilakukan dan ini sangat luar biasa. Seandainya bukan efisiensi anggaran pada tahun ini, saya ingin sekali mengundang Ibu ini di kampus kami, ya, di UIN Alauddin Makassar untuk memberikan sedikit semangat pada mahasiswa Prodi Kesos. Ya, kemarin itu kami undang ya Pak Ketua, ya, Prof. Yusman untuk memberikan satu gagasan-gagasan yang terkait dengan bagaimana ke depan, ya, sifat terjang sosial lokal yang terkait dengan layanan-layanan kasus. Nah, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh tadi Ibu Hera yang terkait dengan prosesi, ya, bagaimana melakukan asesmen pada lansia sehingga lansia itu bisa steril kembali ke berusianya. Begitu pula dengan anak dan nafsa yang sementara direhab dan diberikan pelayanan-pelayanan yang sangat baik. Nah, di sini yang pertama yang saya lihat bahwa kalau di Kota Makassar, khususnya Sulawesi Selatan, yang terkait dengan persoalan layanan lansia itu khusus memang di Gaumabaji yang ada di Sulawesi Selatan, ya, di Gaumabaji, dan itu skopnya Indonesia Timur. Ya, jadi pelayanan-pelayanan yang dilakukan di sana, yang anak-anak kami khususnya di Prodi Kesos sering melakukan praktik baik dari aspek mikronya maupun dari aspek makronya, dan ini banyak hal yang disampaikan tadi oleh Bu Hera yang saya tidak temukan di sana. Nah, yang terkait dengan persoalan layanan. Namun ada hal yang saya ingin pertanyakan kepada Ibu Hera menyangkut tentang aspek dari skill, ya, pada orang tua itu, karena di Gaumabaji para lansia di sana memang diberikan satu keterampilan yang terkait dengan bagaimana ya bisa membuat brosur atau pin itu kemudian dia jual, kemudian lewat dengan kerajinan tangan yang lainnya yang memang sesuai dengan batas kemampuan tenaga yang mereka miliki. Tadi saya tidak dengar yang disampaikan dengan Ibu yang terkait dengan sistem pelayanan itu sangat bagus sekali. Ya, dan juga saya tidak temukan di Gaumabaji, padahal Gaumabaji ini adalah sentral. Ya, mungkin karena itu adalah program pemerintah, dan kalau Ibu Hera itu ya sifatnya yayasan kalau tidak salah tadi yang luar biasa gerakan yang dilakukan. Kemudian yang kedua menyangkut tentang layanan anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan di sini, yang sering anak-anak kami lakukan praktikum di PPA Kota Makassar, pelayanan pemberdayaan anak
ya, dan tentunya juga banyak melakukan hal-hal yang terkait dengan proses pelayanan bagaimana anak itu bisa mendapatkan perlindungan secara hukum, dan juga langkah strategi yang dilakukan Bu Hera tadi itu yang disampaikan sangat luar biasa juga, dan terkadang saya juga tidak temukan di sini mungkin kultur ya, culture yang barangkali yang membedakan sehingga sistem pelayanan yang dilakukan di sana dengan di Kota Makassar sedikit ada berbeda, karena setiap kegiatan asesmen yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial yang saya pahami adalah terkait dengan culture yang mengitari, sehingga hal-hal yang tidak bisa diterapkan secara teori itu tidak bisa kita lakukan. Tapi sepanjang itu adalah bisa memperbaiki keberuntungan pada anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan perlindungan. Nah, ada langkah-langkah strategi tadi yang dilakukan oleh Ibu Hera itu memang sangat strategis sekali bagaimana anak itu bisa mendapatkan perlindungan hukum. Nah, saya mau tanyakan satu hal. Ya, saya temukan satu hal pada Ibu Hera. Sekarang ini kan ada program pemerintah, dan itu sudah kita diskusikan kemarin oleh pihak SWIPAN, DPP SWIPAN, menyangkut tentang program pemerintah dan yang terkait dengan sekolah sekolah rakyat itu, yang tentu dimasuki oleh sentra-sentra, dan akan ke depan mungkin juga pada yayasan-yayasan yang cukup dikenal oleh pemerintah, sebab hal itu bisa mengcover para masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini tanggapan Ibu gimana itu? Ya. Kemudian yang ketiga, saya kira bahwa kegiatan yang dilakukan malam ini oleh DPP SWIPAN itu sangat benar sekali dan memberikan kita selalu bersemangat, khususnya kami dari Sulawesi Selatan, DPW Sulawesi Selatan, selalu memberikan apresiasi kepada Pak Ketua, Pak Prof. Yusman, karena selalu memberikan satu gagasan di mana kita belum menemukan gagasan itu, tetapi Prof. DPP ini sudah memberikan satu hal yang bisa kita memberikan satu sumbang pemikiran kepada teman-teman yang ada di sini. Ada satu hal yang saya mau tanyakan, Prof. Ya, ini khususnya Pak Ketua DPP SWIPAN. Ini mungkin di luar daripada Ibu Hera. Ini pertanyaan secara organisasi. Kemarin ini kami rapat pengurus di DPW, khususnya Sulawesi Selatan. Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan. Salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh teman-teman DPW Sulawesi Selatan itu adalah ketertiban anggota SWIPAN. Ya, ketertiban anggota SWIPAN yang tentu ada secara skop nasional induk yang bisa juga kami dari DPW bisa memantau, sebab saya lihat di IPSPI, kenapa IPSPI begitu dikenal sampai kepada pelosok-pelosok daerah-daerah, disebab kemudian kedua begitu dia melakukan kegiatan-kegiatan, dia juga banyak yang masuk disebabkan karena itu data secara induk yang mereka terorganisir dengan baik. Nah, saya kira bahwa DPP SWIPAN itu juga sudah melakukan, dan kemarin saya sudah sampaikan dengan teman-teman. Cuma saya hanya mau mengkonfirmasikan ulang supaya kami juga di sini ada ketersambungan tertib anggota kami, khususnya di Sulawesi Selatan. Supaya dari registrasi anggota itu betul-betul kita bisa paham dan bisa kita mengetahui berapa jumlah anggota SWIPAN, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah secara menyeluruh khususnya di Indonesia, sehingga ketika kita berbicara, ini anggota inti maksud saya yang ada langsung pengurusan yang memang terregistrasi secara kelembagaan, sekalipun kita paham bahwa anggota yang tidak tetap juga banyak tetapi yang resmi, sehingga kami bisa menjadikan satu kekuatan kepada teman-teman, terutama ketika kami melakukan audiens kepada pemerintah setempat. Nah, sekarang ini kami sudah
melangkah tinggal sedikit lagi untuk izin ke bank pos ke pemerintah setempat untuk keberadaan kami Swipan yang ada di Sulawesi Selatan. Kami kemarin ya sudah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan persoalan DPW Swipan. Nah itu yang juga menjadi pertanyaan di sini, Prof, bahwa berapa jumlah anggota Swipan di Indonesia? Saya juga tidak bisa jawab. Saya hanya jawab berdasarkan dengan jumlah anggota kami yang ada di SK yang DPW. Sementara dia mau tahu juga berapa jumlah secara keseluruhan, karena ini adalah lembaga yang berbadan hukum. Nah seperti itu, Prof. Saya kira untuk sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Prof. Samsudin ya. Beliau ini baru sebulan ini jadi guru besar ya pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN ya. Alauddin Makassar, Ketua DPW Swipam ya, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, saya persilakan dulu satu lagi, nanti Teh Hira bisa menjawabnya 2 orang kalau masih ada. Ada yang mau menyampaikan lagi, satu lagi? Ya. Baik, saya kira karena belum ada. Belum ada. Silakan Teh Hira. Jawab dulu Teh Hira. Ya. Baik. Terima kasih. Saya selamat dengan atas semua capaian yang sudah diraih oleh Pak Dr. Ian. Terima kasih. Profesor Yang pertama Samsudin. saya mau merespon Prof. Jadi kalau pemerintah semua sekarang ada efisiensi mungkin ya tadi. Sebenarnya kalau kami di sini dari dulu juga efisiensi, Pak. Nah, sehingga kalau sebetulnya kalau misalkan dekat memang saya juga ingin hadir, Pak. Tapi kalau misalkan nanti kalau dekat cuma memang yaitu jarak ya. Sebetulnya kalau misalkan saya saat ini dari dulu juga sih sebetulnya Pak, apa yang bisa saya lakukan pasti saya coba bantu. Jadi kalaupun misalkan mau mengundang saya, tidak perlu memikirkan honor narasumber sebetulnya mah. Jadi ya betul. Karena kalau saya mungkin sekarang yang saya pakai itu kita beramal itu bisa banyak hal. Mungkin dari materi saya keterbatasan, tapi sedikit ilmu yang saya miliki saya juga selalu ingin mengamalkannya dan itu menjadi motivasi buat saya. Jadi kalau misalkan nanti Pak Dokter mau bikin lewat Zoom atau apapun, insya Allah saya siap dan tidak perlu memikirkan honor narasumber Pak gitu ya. Itu yang pertama. Ya, karena dari dulu juga kami hadir itu sifatnya bagaimana kita hadir bisa membantu baik itu individu, kelompok, masyarakat, bahkan pemerintah sekalipun. Jadi apa yang memang kita bisa lakukan, kita bantu, pasti dengan senang hati kami berusaha memberikan yang terbaik. Sehingga kami pun di Sosieta ini tidak pernah berharap bantuan kepada pemerintah apapun, tetapi kami menjadi mitra dengan pemerintah. Nah, alhamdulillah sampai saat ini Allah yang mendatangkan semuanya, mempermudah semua gitu Pak. Nah, terkait dengan tadi konsep sekolah rakyat, sekarang malah ada konsep barak militer ya kalau di Jawa Barat itu. Sekarang Gubernur Jawa Barat, alhamdulillah kalau menurut kami is the best lah untuk saat ini banyak beliau gebrakan-gebrakan yang walaupun menurut saran dari saya secara pribadi gitu ya, sebaiknya kan kayak misalkan kalau konsep sekolah rakyat itu kan kebanyakan tidak semua orang punya sarana, punya tempat. Padahal kalau menurut saya, Kemensos itu kan sudah menyelenggarakan akreditasi. Selain sertifikasi kan ada akreditasi.
kepada LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Nah, tipe LKS di Indonesia ini ada yang LKS itu turun-temurun, ada juga yang LKS itu berbasis keagamaan sehingga dia punya pesantren, ada juga yang berbasis pendidikan, kepesantrenan, dan juga sosial. Nah, padahal sebetulnya kenapa tidak digunakan itu oleh Kemensos sehingga bukan hanya terbatas kepada sentra-sentra yang ada gitu kan. Nah, kalau saat ini kan Kemensos lebih kepada sentra yang ada LPKS-nya atau LKS-nya malah belum kalau Sunama belum ditoel, belum diajakan lah. Padahal sebetulnya LKS banyak juga yang dia punya lembaga pendidikan, punya sekolah, dia punya asrama, dia juga punya kepesantrenan. Hanya tinggal modul konsepnya aja kalau menurut saran saya pribadi gitu kan. Tetapi saya juga selalu tidak untuk setiap program saya itu tidak suka mengkritik. Jadi kalau saya malah ini pun alhamdulillah pemerintah minimal punya niatan baik dengan adanya sekolah rakyat ini untuk memutus mata rantai kemiskinan gitu kan. Jadi yang punya latar belakang kemiskinan ekstrim ini yang sama sekali nggak mampu, lebih baik memang diasramakan. Nah itu juga memang betul gitu kan, karena saya mengalami di sini, kami pengalaman 9 bulan mengurus orang jalanan, bapak ibunya gangguan jiwa, anaknya 3. Nah, bagaimana kami mengubah perilaku jalanan menjadi rumahan, bagaimana dia akhirnya bisa bersekolah, itu mereka tinggal di kita selama 9 bulan. Sudah bagus, barulah saya kirim ke panti asuhan anak, karena kalau di kita di sini anak berhadapan dengan hukum. Kurang begitu cocok buat dia, karena ini sudah bagus gitu kan. Sampai akhirnya anaknya sekarang luar biasa, bagus sekali, keagamaannya bagus, dan kita masih menjadi, saya secara pribadi masih menjadi ibu, tanda petik ibu angkat lah buat anak itu gitu ya, walaupun tidak berdasarkan ibu angkat sih, cuman kalau dia butuh figur ibu, dia selalu saya masih dibutuhkan karena memang ibunya masih dalam tanda petik gangguan jiwa. Nah, sehingga sekolah rakyat ini memang diperlukan untuk orang-orang yang kemiskinan ekstrim seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, barak militer yang diselenggarakan di Cianjur juga ada ya. Itu kalau saya lihat di TV kan banyak kontroversinya ya. Karena memang sesungguhnya hanya mungkin saya secara pribadi ini belum nih. Teh, barangkali jangan kita bahas dulu Teh ya. Kita fokus saja pada hal kita lah ya. Ya kan baru saja 1 bulan gubernurnya dilantik. Jadi jangan dulu kita bicara ya, itu ya. Betul. Fokus pada pertanyaan aja. Ya. Ya, nah tetapi ini memang artinya menjadikan sebuah motivasi juga buat saya, bahwa saya juga kalau bisa mah harus bisa juga bertemu dengan Pak Gubernur, dengan yang lainnya gitu, untuk memperkenalkan tentang profesi pekerjaan sosial, memperkenalkan tentang LPKS tadi. Nah, sehingga anak-anak memang kondisinya betul Pak, anak berhadapan dengan hukum itu yang ada di kami, ini kayak kemarin Pak, ini mereka melakukan pembacokan sampai korbannya meninggal. Sampai akhirnya kalau yang seperti ini kan tidak bisa restoratif justice gitu kan ya, tidak bisa diversi. Nah, sehingga mungkin untuk anak-anak yang kayak gini sekolah militer yang dimaksudkan oleh mereka itu memang cocok. Nah, hanya ini menjadi, kalau saya tidak selalu membuat itu kontroversi, tetapi menjadikan ini PR buat kita sebagai Peksos, berarti kita harus mengenalkan diri lagi nih, bagaimana terkait dengan profesi dan kalau di kita namanya LPKS ini, sehingga mudah-mudahan kan sekarang juga kalau mereka kan memang karena ada anggaran pagunya di situ. Nah, sehingga mana tahu barangkali nggak usah dibahas dulu Teh. Ya, sesuatu itu jangan dibahas dulu deh. Kita nggak bahas itu. Kita ini kan bukan aparatur pemerintah. Lebih baik kita bicara praktik pekerjaan sosial aja ya.
Ya. Nah, Cuman yang itu memang yang pemerintah lakukan tuh salah satu upaya, karena tantangan dari permasalahan anak zaman sekarang itu memang luar biasa, berbeda kondisinya dengan mungkin zaman-zaman kita gitu. Nah, sehingga kami hadir ini paling tidak membantu tadi ada meringankan. pertanyaan tentang orang tua tentang lansia. Ya. Yang lansia tadi coba fokus pada Nah, pertanyaan Bang kalau Samsudin yang tentang lansia. Ya, kalau yang lansia, kita fokus lansia itu adalah bagaimana memelihara aspek kesehatan mereka, bagaimana psikis mereka juga bisa selalu bahagia dan menerima apa yang saat ini mereka jalani. Karena tidak sedikit lansia ini sendiri kadang berputus asa, seakan menunggu saatnya kematian atau ajal menjemput. Nah, sehingga program yang ada di lansia ini kami fokus kepada peningkatan kesehatan, derajat kesehatan aspek lansianya, kemudian psikisnya, kemudian keagamaannya, dan juga sosialnya, termasuk juga ada juga ke penghidupannya, pemberdayaannya. Tetapi pemberdayaan ekonomi ini bagi lansia yang produktif. Nah, yang kami lakukan di sini, kami bekerja sama dengan klinik terdekat yang ada di kita. Kebetulan di sini ada klinik Alia. Nah, kemudian kami juga Sosieta Indonesia ini selalu menjadi tempat praktikum. Kalau untuk anak, saya praktikum anak-anak dari Poltekkes atau STKS. Kalau untuk lansia, ini kebetulan ada dari Fakultas UIMA, Universitas Indonesia Maju. Kebetulan mereka jurusannya gerontik. Jadi di situ untuk aspek lansia kesehatannya seperti pengecekan tensi, gula darah, kemudian juga pelayanan home care kalau yang pasca operasi atau apapun. Nah, itu dari mahasiswa UIMA tadi, Pak. Nah, itu tadi kami sadar bahwa seorang pekerja sosial ini banyak peran yang kita jalankan. Kadang kita bisa menjadi seorang fasilitator buat mereka, tetapi tidak sedikit saya juga berperan sebagai enabler atau broker gitu ya. Itu sehingga kami berjejaring dengan pihak-pihak lain. Dalam hal ini dengan puskesmas terdekat, dengan klinik, juga dengan Universitas Indonesia Maju UIMA. Kebetulan UIMA kemarin mencari tempat praktikum yang butuh lansianya banyak, ini nggak ada. Nah, akhirnya kami sudah berjalan 3 tahun ini, mahasiswa dari mereka praktik di kita. Kegiatan yang dilakukan di sini ke lansia itu, selain pengecekan kesehatan, ada senam lansia. Nah, ada juga kalau di Sunda tuh suka ada ngaliwat bareng lah dengan lansia. Atau kadang kita pemberian nutrisi, kayak misalkan makan bubur kacang bareng-bareng. Nah, ini uangnya dari mana? Nah, kita mencoba bikin perelek lansia, Pak Dokter. Nah, jadi perelek lansia ini kita sediakan orang-orang yang punya kepedulian, yang mau berbagi di Jumat Berkah, baik itu berbagi bahan makanan, misalkan pisang, gula, atau misalkan telur, atau beras, atau bahkan uang. Nah, itu yang kita olah dengan namanya TKM, Tim Kerja Masyarakat, atau kader relawan kami. Jadi saya kalau untuk kegiatan, itu bukan saya yang terjun sendiri. Itu TKM yang sudah punya planning, sudah punya persiapan. Bu, katanya kalau bulan ini kita adakan senam di wilayah ini, di dusun ini. Kemudian kita menunya ini. Nah, itu TKM ini yang mereka sudah sigap lah menjalankan itu. Nah, kebetulan alhamdulillah kemarin klinik Alia pun cukup bagus, ada kunjungan gitu ya. Jadi kami profesinya kebetulan di Cianjur sekarang itu bupatinya juga dokter.
Nah, sehingga kita mengkolaborasikan aspek kesehatan dengan sosial. Nah, alhamdulillah makin solid kalau kita di Cianjur, Pak. Nah, sehingga kami turun di lapangan itu tadi pentahelik kerja bareng gitu ya. Kadang ada warungan yang dia punya agar-agar, yaitu disumbangkan, nanti kita olah. Nah, jadi ada makan-makannya, ada senam, ada keagamaan, pengajian. Nah, kalau untuk yang wirausaha, ada beberapa lansia kemarin produktif yang sempat kami linkkan dengan Kemensos, sehingga dapat bantuan modal. Sampai hari ini tadi, alhamdulillah masih ada lansia yang panjang umur. Nah, dia itu gitaris dulu tuh, vokalis band, gitarisnya lah gitu ya. Nah, dia sekarang jualan rujak. Dulunya dia waktu mudanya penjahit. Nah, cuman sekarang udah nggak bisa ngelihat jarum atau apa. Nah, sehingga sambil beliau jalan pagi, jalan kaki lah tiap hari. Nah, sekarang usahanya itu adalah usaha jualan buah segar dan rujak. Nah, itu ada beberapa masih ada, alhamdulillah masih panjang umur. Ada beberapa lansia yang disambungkan dengan bantuan modal usaha dan mereka masih berjualan. Tetapi ada juga yang jualannya saat ini dilanjutkan oleh cucunya. Nah, walaupun itu dulunya bantuan dari Kemensos 2 jutaan lah. Nah, tetapi sekarang masih berjalan dijalankan gitu ya. Dan untuk sekarang kalau kami di sini ada program yang nyambung dengan pemerintah, kami sinergikan. Kalaupun tidak ada, kita bikin kegiatan seperti membuat rengginang. Nah, jadi kalau di sini dengan lansia ini, kalau rengginang kan bahan dasarnya ketan, terasi, bawang putih, garam. Nah, itu kita untuk kegiatan pengisian waktu luang bertemu dengan lansia, itu bikin rengginang, bikin sapu lidi gitu kan, dan nanti hasilnya itu dijual gitu kan. Nah, hasilnya dijual kembali untuk mereka juga gitu. Dan ini TKM lah fungsinya atau perannya yang bisa menjalankan itu. Nah, bagi yang sudah bagus, tadi konsep cara kerja kami, pelan-pelan kami itu mundur. Jadi itu udah langsung dilakukan oleh mereka. Dan kami memulai wilayah lain yang belum ada gitu. Nah, mungkin ini sekelumit pengalaman penanganan lansia. Jadi bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan mereka, kemudian aspek psikisnya, agama, dan juga konselingnya juga. Kadang bercerita, memadukan anak-anak dengan lansia. Nah, karena lansia juga suka ada kebutuhan untuk aktualisasi diri, sehingga saya suka bikin sesi bagaimana lansia ini bisa bertukar pengalaman saat mudanya dulu. Bagaimana kegigihan mereka mengatur, memanage konsep dirinya, memanfaatkan usianya. Karena anak-anak sekarang kan kebanyakan mager gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau lansia ini bisa bercerita bagaimana daya juang mereka sampai bisa sukses sekarang gitu. Dan ini biasanya sesi yang menyenangkan. Itu seputar pengalaman sederhana yang kami lakukan. Karena anggaran yang sedikit, tetapi bagaimana kita bisa memberikan arti yang lebih banyak gitu. Intinya itu, Pak. Ya bagus. Alhamdulillah bagus. Baik, saya kira itu tadi Bang Samsudin ya. Sedikit tadi sebelum ada yang lain bicara. Begini ya, social worker Indonesia itu nggak sampai 7.000 orang. Ya, SWIPAM itu anggotanya sudah 1.500 ya. IPSPI itu menurut Mas Pujiono anggotanya antara sama dengan SWIPAM. Ya. Jadi sekitar 5.000 atau 4.000 mereka belum masuk anggota. Ya.
Pak Ibu Sosroka belum masuk mana-mana gitu kan, masih pasif. Ya, mungkin mereka pensiunan dan semacamnya. Jadi sekitar gitu ya Bang ya. Jadi nanti DPW Swipam Provinsi Sulawesi Selatan coba dibuat kartu anggota. Ya, buat registrasi, buat kartu anggota sendiri. Ya, dengan kode wilayah sendiri. Ya, di kodenya silakan dibuat sendiri ya, dan ada nomor induk, ya ada apa bulan, ada tahun, dan ada kode wilayah lah kira-kira seperti itu ya. Nggak usah dari DPP. Yang dari DPP itu hanya untuk pengurusnya saja Bang, pengurus wilayah saja ya. Sedangkan untuk anggota-anggota di wilayah itu dibuat sendiri oleh DPW. Saya kira jelas Bang ya. Mengenai NPWP ini sudah sebulan ini dimain-mainin aja sama orang kantor pajak ya. Sudah belum sampai sekarang belum selesai. Karena kita nggak bisa langsung, harus pakai aplikasi kan. Nah, aplikasinya bermasalah terus. Kita kan sudah berbadan hukum, ya sudah punya badan hukum segala macam. Saya kira lakukanlah yang mungkin saja Bang. Nah, saya kira itu ya Bang Prof ya. Ini Tehera bukan dokter ini, Profesor Dr. Samsudin. Oh iya. Iya. Siap, Prof. Terima kasih Bang Prof. Baik, yang lain silakan. Ya. Siapa yang mau bicara? Izin, Prof. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Usman. Ya, silakan Mas Tehera. Diano. Tehera, terima kasih. Pertama-tama sampaikan apresiasi bahwa tadi embrio dari LKS Tehera kan tentang masalah anak berbadan ABH ya, masalah anak berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan hukum, Mbak. Maksud saya anak-anak ABH ini yang di tempat Tehera itu apakah anak-anak hasil dari hasil peradilan anak, atau Tehera juga melakukan pendampingan hukum di waktu di peradilan anak kita tadi, karena ini kan Tehera masalah ABH di anak di wilayah Cianjur. Sekarang yang ditangani oleh Tehera masalah anak ABH itu ada berapa yang di tempat Tehera itu? Berarti artinya Cianjur kalau jumlah anak ABH banyak, berarti indikatornya di Cianjur kenakalan anak itu artinya meningkat gitu. Karena pengalaman saya dulu waktu di Jakarta Pusat menangani ABH itu, kami sebagai PK, apakah yang menangani di pendampingan hukum di pengadilan anak itu kan Bapas gitu ya, Tehera ya, PK dari Bapas. Apakah juga di lembaga Tehera itu ikut mendampingi anak waktu di proses peradilan anak gitu? Itu. Yang pertanyaan berikutnya, apakah yang sekarang anak-anak di lembaga Tehera itu anak-anak hasil dari hasil peradilan anak, atau anak-anak ABH yang anak-anak nakal yang di luar yang sebelum dari hasil peradilan anak gitu? Itu aja sih Tehera apa. Dan apakah juga lembaga Tehera menjalin dengan yang namanya Balai Pemasyarakatan, karena itu yang melakukan pendampingan hukum di sidang peradilan anak. Dan itu aja, dan saya salut apresiasi Tehera sebagai melakukan praktek pekerjaan sosial secara mandiri dari awal dan sampai sekarang. Terima kasih. Oh ya, pertanyaan saya, apakah Tehera itu yang ada Agus Mamun juga ya timnya kan? Iya, betul. Oh, yang sama Agus Mamun juga ya. Ya salam ya buat Mas Agus Mamun ya. Siap, karena dulu satu kelas, sama satu kelas ya. Wah, iya, siap. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Tehera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Diano Bekasi ya. Betul, baik, penasehat DPD Swipam Bekasi. Dulu sempat jadi pegawai Menkumham ya. Sempat di Bapas, saya dulu sempat Bapas. Banyak menangani masalah anak hukum di Jakarta Pusat khususnya. Kasus-kasus itu. Kasus-kasus waktu Kapak Merah. Kasus masalah Kapak Merah awal tahun 2000-an itu. Alhamdulillah. Baik, Mas. Ya. Baik, satu lagi. Kalau ingin ada yang bertanya, masuk. Ada ingin bicara?
supaya nanti dijawab sama Teh Hera sekaligus. Silakan Mas Rarno. Baik, Assalamualaikum. Profesor Lukman, Profesor Hamdulillah, dan Bapak Ibu yang lain. Teh Hera, selamat malam. Apresiasi banget nih sama aktivitas Teh Hera dari awal sampai sekarang masih tetap struggle. Mas Dianto, selamat malam. Juga yang lainnya. Teh, begini Teh, punten mohon maaf. Dan selama ini Teh Hera lebih banyak berperan dalam anak berhadapan dengan hukum ya Teh ya. Artinya mendapat limpahan kegiatan baik dari polisi maupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum dari pengadilan gitu. Nah, Teh Hera punten. Kalau untuk kemasyarakatanya atau anak-anak yang ada di lingkungannya, bagaimana kita melakukan pendataan terhadap baik itu anak berhadapan dengan hukum atau anak-anak kalau di sosialnya mah anak nakalnya ya Teh ya, anak nakalnya maupun dari apa tadi yang disampaikan adalah untuk pos bindunya atau posyandu untuk lanjut usianya ini. Proses pengidentifikasian dan perencanaan programnya anak-anak titipan dari polisi maupun dari kehakiman itu dilakukan seperti apa Teh? Barangkali ini bisa menambah pemahaman kami yang memang ingin bergerak bersama dalam kegiatan di kemasyarakatan. Barangkali itu Teh, mungkin mohon pencerahannya Teh. Ya. Terima kasih. Baik, matur suwun Mas Rarmo, Kang Sularmo ya, Ketua DPD Dipam Kota Cimahi ya. Baik, satu lagi aja. Ada nggak ingin ngomong supaya bisa dijawab sekaligus? Ya. Baik Teh, rupanya belum ada. Silakan Teh Hera jawab. Ada 2 pertanyaan dari Mas Sugiyatno dan Kang ini Sularmo. Ya. Monggo. Ya, baik Pak. ABH yang ada di kita itu kan 3 kategori ya Pak ABH itu. Ada dia anak sebagai pelaku, ada sebagai saksi, dan sebagai korban. Nah, ketiga-tiganya inilah yang saya tangani. Hanya tidak dalam satu kasus yang sama. Jadi kalau kasusnya sama, saya tidak mungkin menangani pelaku dengan korban. Tetapi kalau kasusnya berbeda, di sosieta ini menerima baik itu pelaku, saksi maupun korban. Itu yang kami tangani. Hanya kebanyakannya kami di sini ketitipan yang inapnya itu adalah anak-anak yang pelaku. Dan itu rujukan dari Polres PPA dan polsek-polsek juga dari pemerintahan desa atau ada juga dari keluarga ada. Nah, selama di kami itu kebanyakan itu dalam proses penyidikan. Nah, sehingga untuk kasus yang di bawah ancaman 7 tahun itu kan bisa diversi. Kita coba berusaha, kalau yang penyelenggara diversinya itu adalah pihak kepolisian. Tetapi kami di sini tadi sebagai bengkel akhlaknya, sebagai pengubahan perilaku anaknya, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Semakin diversi itu bisa tercapai, berarti itu semakin cepat, semakin bagus. Nah, tetapi untuk kasus tertentu yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun, nah itu memang naik Pak ke kejaksaan. Sehingga di situ peran kami, kalau yang paket tadi diversi, itu hanya lebih kepada konseling, pemberian bimbingan self-care, domestic care, social care, keagamaan, vocational training, lebih ke sana. Tetapi saat ancaman hukumannya di atas 7 tahun dan ini kasusnya naik ke kejaksaan, nah di situ peran kami pun nambah Pak. Kami membimbing, nah seperti ini nih Pak.
Ini laporan yang kami buat itu sampai lumayan tebal, satu anak ini. Dan ini laporan perkembangan perubahan perilaku anak saat dia berada di kami. Sehingga setiap harinya itu perkembangannya seperti apa yang didapat. Sehingga ini bisa menjadi dasar untuk pengacara saat mereka di persidangan. Nah, dan saya pun hadir di persidangan. Kalau saya diminta pendapatnya oleh hakim, biasanya saya berbicara. Tetapi kalau tidak, biasanya pengacara sudah lengkap mendapatkan informasi ini, sehingga nanti hakim memberikan putusan yang relatif terbaik buat anak, gitu kan? Dan itulah peran yang kita lakukan. Nah, setelah putusan, itu peran Peksos juga, saya kebetulan juga sering masuk ikut membantu memberikan pembinaan di lapas, Pak. Jadi kalau anak masuk juga, biasanya lapas anak sebelum dikirim ke Bandung atau ke Bogor, masih dititip di Cianjur. Nah, saya biasanya masuk ke situ. Nah, makanya di situ paket kegiatan yang kita lakukan itu tepat. Saya ambil dulu konsep dari Kemensos, temu penguatan kapasitas anak dan keluarga. Jadi untuk ke anaknya, bagaimana kita memberikan edukasi terkait dengan misalkan banyak sesinya sih, misalnya sebenarnya ada sesi tentang hak-hak anak, tentang kekerasan gitu kan, tentang bullying, macam-macam lah. Artinya bagaimana kita membekali anak edukasi agar anak itu bisa tahu mana perbuatan yang baik dan yang tidak, sehingga dia tidak melakukan itu lagi. Atau kalau yang di lapas itu lebih ke pendampingan saat anak mau masuk sidang. Saat anak sidang itu tidak mudah bagi seorang anak untuk siap mengikuti persidangan. Terlebih kalau anaknya itu yang sifatnya ABH-nya itu kalau Sunda itu kababawa, terbawa-bawa. Itu dia biasanya stres, nervous gitu kan ya. Nah di situ peran Peksos masuk. Bagaimana kita melakukan konseling, bagaimana kita memberikan edukasi, apa yang harus dilakukan saat di persidangan gitu kan. Dan penguatan gitu kan kepada anak. Nah ini yang memang tadi saya sampaikan bahwa buat saya klien itu adalah guru sebetulnya buat saya. Sehingga setiap saya mendampingi klien, satu klien dengan klien yang lain, meskipun masalahnya sama, tetapi terkadang cara saya mendekati, cara saya melakukan pengubahan perilakunya, cara saya membimbing itu berbeda. Berarti itu sesuai dengan prinsip bahwa seseorang itu berbeda dengan yang lainnya, keunikan gitu Pak. Nah sehingga peran kita itu ada di rehabilitasi di LPKS, ada kita di Bapas, di lapas, ada juga di pengadilan. Dan ini menjadikan sebetulnya memang seorang Peksos tidak semua punya keberanian untuk terbiasa di persidangan. Nah ini juga seiring dengan kalau ini mungkin jam tayang atau seiring dengan seringnya kita bersama dengan pengacara, dengan hakim, akhirnya itulah ilmu yang bisa kita dapatkan gitu. Nah sehingga ini saya selalu mengemas bahwa semua yang klien yang ada itu adalah guru juga buat saya, bagaimana saya bisa membantu mereka keluar dari masalah yang dihadapi. Dan itu bukan hanya ke pribadinya, ke orang tuanya juga. Karena pada akhirnya itu satu paket. Saat kita menangani anak, pada akhirnya kita harus mengubah perilaku di keluarga. Orang tuanya, terkadang paman bibi, nenek kakek, semuanya. Nah itu yang kita kemas, penguatan kapasitas orang tua. Biasanya materinya, contohnya ada banyak materi sebetulnya, lebih kepada bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik,
Bagaimana orang tua juga harus mengenal tentang hak-hak anak. Bagaimana orang tua harus mengenal kerentanan di jalan gitu kan, atau fase-fase perkembangan. Bahkan seperti kalau anak yang sudah mau selesai, itu seperti kalau metode teknik di kita kayak misalkan pakai token ekonomi atau apa, nah ini kita juga mengajarkan di keluarga. Jadi kayak kalau dulu kan reward and punishment, sekarang punishment-nya dibuang gitu kan. Nah bagaimana orang tua bisa memberikan reward positif manakala anak melakukan kegiatan yang baik. Nah ini yang menjadikan sebuah pekerjaan sosial ini sebuah seni pertolongan gitu kan, yang saya rasakan gitu. Nah mungkin itu Prof sedikit, bahkan yang kita lakukan ini ada ke yang ABH sifatnya sudah menjadi ABH, ada juga yang rentan. Yang rentan menjadi ABH itu juga menjadi fokus penanganan di kami. Kalau yang rentan itu kami lebih kepada bagaimana saya melakukan edukasi. Seperti sekarang di masyarakat, kalau ada anak yang membawa motor usia SD, orang tuanya bangga. Padahal itu sebetulnya anak rentan untuk menjadi ABH. Nah, ini yang menjadikan kita juga ada juga respon kasusnya. Jadi kalau respon kasus itu tidak karena rujukan saja, tetapi kita melihat fenomena, kita coba dekati, kita coba lakukan edukasi gitu. Ya mungkin ini secuil pengalaman Pak yang kita lakukan. Dari Mas Sularmo tadi, nomor 2 dari Kang Sularmo. Masih ada satu lagi tadi ya. Dari Pak Sularno itu yang tadi apa Pak? Mohon maaf, izin saya tadi tidak tulis ininya konteksnya. Yang rentan ya. Suaranya Pak Sularno. Mohon izin. Ya, proses pengidentifikasian klien, mohon maaf karena Tahera ini kan lebih banyak kliennya adalah titipan-titipan dari polisi maupun dari pengadilan Tahera ya. Nah, ketika kita bergerak di masyarakat, tentunya kita kan ada proses pendekatan dan identifikasi ya Teh. Nah ini proses klien Teteh selain non titipan itu proses identifikasinya seperti apa gitu. Barangkali nanti ini bisa jadi bekal teman-teman dalam proses kegiatan. Baik Pak, kalau di kami klien itu datang berdasarkan rujukan, jadi ada dasarnya. Bahkan ada secarik surat rujukan dari kepolisian atau rujukan dari desa atau dari orang tua, berarti itu informed consent. Nah, sehingga tahapan yang kami lakukan yang pertama adalah ada informed consent-nya. Itu lebih kepada kontrak pelayanan. Kalau itu rujukan itu ada dasar suratnya, tetapi kalau dari orang tua itu udah langsung kami punya formatnya Pak. Kami punya format informed consent, format rujukan dari orang tua. Orang tua menitipkan anak ke kita karena alasannya apa? Termasuk apa yang diharapkan oleh mereka selama ada di kita. Nah, karena tadi kalau kita Peksos itu bekerja, itu bukan bekerja untuk, tetapi bekerja bersama, bekerja dengan. Artinya di sini peran keluarga juga sangat penting. Nah, sehingga di sini anak-anak yang dititipkan di sini itu peran keluarga masih tetap harus ada. Contohnya misalkan untuk penganggaran pun seperti memindahkan makan anak dari rumahnya ke sini. Kalau misalkan yang punyanya beras, bawa berasnya, yang punyanya lauk, bawa lauknya. Misalkan ada uangnya, bawa uangnya, itu yang subsidi silang. Nah, terus yang kedua, orang tuanya juga kita selalu adakan pertemuan. Sehingga apa kegiatan yang kita lakukan ke anak, nah itu juga tersampaikan kepada orang tua. Karena hakikatnya, anak di kami itu sifatnya sementara. Nanti anak akan kembali ke
orang tua, sehingga orang tua diharapkan bisa melanjutkan bahkan menjadi hal yang bisa lebih baik lagi untuk tumbuh kembang anak selanjutnya. Nah, itu yang kami lakukan di sini. Walaupun kalau untuk dari segi anggaran, Prof, kalau saya di sini lebih banyak terjebak dengan apa ya, fenomena air mata lah istilahnya. Praktek yang sifatnya air mata itu 70% klien yang kami tangani ini kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah. Jadi yang dia mampu membayar bayaran praktik Peksos itu paling hanya 30%-an. Nah, dan itu biasanya yang bisa membayar seperti itu untuk kita ada layanan jasa konseling, asesmen, dan lain-lain, itulah yang kami gunakan untuk subsidi silang sebetulnya bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Nah, sehingga ini yang mungkin kalau Bapak Ibu membutuhkan tenaga atau pengalaman saya, insya Allah saya dengan senang hati tidak perlu Bapak Ibu beban untuk membayar fee, honorarium atau apa. Karena kami di sini sudah punya prinsip lah ya, intinya bahwa ya kasarnya saya materi mungkin tidak terlalu bisa banyak, minimal ilmu pengetahuan. Nah, kalaupun untuk permakanan, alhamdulillah saya punya, Allah memberikan kepercayaan, punya bekal beberapa petak sawah, dan itu setiap dari panen pertama ke panen ke selanjutnya cukuplah alhamdulillah untuk mengcover permakanan. Nah, adapun kalau lauknya itu seni lah gitu ya. Karena kalau di sini kita memasak asalnya lah, meskipun tanpa bawang juga jadi, tapi itu tetap nikmat gitu kan. Dan kita tetap memberikan, alhamdulillah klien-klien yang dilayani di sini mereka makan 4 sehat 5 sempurna selalu ada gitu kan. Nah, ini kisah bahkan yang saya rasakan ya indah gitu. Karena saya selalu ingat pepatah orang tua kalau di Sunda, muasa pati-pati hirup mun teka uyup maduna. Muasa pati-pati paeh mun saukur mawa boeh. Nah, itu pepatah dari orang tua yang menjadikan kita harus berusaha maksimal agar bisa selama hidup ini memberi manfaat untuk orang lain. Nah, sehingga yang saya rasakan semua proses yang belajar tidak karena saya jauh dari sempurna, ilmu pun hanya D4, tapi saya berusaha memberikan yang terbaik, dan saya juga mengajak Bapak dan Ibu semua, mangga kalaupun Bapak Ibu mau suka ada kegiatan Jumat Berkah, nah insya Allah kami Sosieta juga, kalau di sini Pak, 2.500 bisa membantu keluarga Pak. Mungkin buat kita berbagi ke keluarga di kota 2.500 bingung. Kalau di saya, Bapak punya 10.000, bisa buat 4 keluarga. Saya belikan tahu, Pak. Jadi tahu itu 2.500 itu cukup layak untuk kita berikan ke keluarga. Dan bisa dimakan untuk keluarga. Nah, sehingga alhamdulillah sekecil apapun gitu kan, insya Allah kami dari Sosieta Indonesia masih bisa menyampaikannya lah untuk yang itu ya. Mungkin Pak Sularno ya, jadi ABH-nya ada yang sudah jadi kandung ABH, ada yang belum. Nah, paling kalau yang belum ada kontrak layanan itu dimulainya. Ya, baik. Atur nuhun. Ini Hera ya, bagus sudah dijawab semua. Saya baru ingat, boleh izin satu lagi. Nah, tadi terkait perencanaan ya. Jadi dari kontrak pelayanan, kemudian kami asesmen satu persatu. Setelah dari asesmen kita tahu masalahnya apa, kebutuhannya apa, potensinya apa. Biasanya kalau asesmen itu ditunjang dengan ada kalau saya pakainya BPSS, biopsikososial spiritual. Kemudian ditunjang dengan ada body mapping,
ada genogram, ada ekomap, ada pohon harapan, ada pohon masalah, ada life roadmap story, jadi perjalanan kisah hidupnya. Nah itu diramu semuanya, sehingga kita nanti ketemu permasalahan anak apa, dari mana sumber masalahnya. Bisa jadi sumbernya itu terkadang bukan di anak, tetapi di keluarganya. Nah itu yang menjadikan bahan intervensi kita, bahan rencana intervensi, kemudian intervensinya. Makanya kalau di intervensi ini kami selalu selain ke anak juga ke masyarakat atau keluarga dan bisa jadi di sekolahan gitu kan. Nah sehingga di sini penanganan yang lain itu ada yang samanya, paket layanan sama, tetapi ada juga yang berbedanya gitu. Itu mungkin keunikan dari setiap anak gitu. Itu mungkin Pak. Nah, baik. Assalamualaikum Teh Hera, terima kasih Teh Hera. Sedikit tadi Mas Sugiyatno dan Mas Kang Sudarno, ya jawaban dari Teh Hera saya kira sudah lengkap dulu. Baik, teman-teman sekalian, ada waktu 5 menit. Masih ada yang ingin bicara? Ya, masih ada yang ingin menyampaikan pendapat atau sesuatu? Ada waktu 5 menit ini. Ya, kalau belum ada, ya saya berikan kesempatan sama Teh Hera untuk menarik kesimpulan dan harapan. Silakan Teh Hera, apa yang Teh Hera harap, intisari kesimpulan dan harapan Teh Hera bagi social worker yang lain. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Jusman, Prof. Ian, dan juga Bapak Ibu semua, Pak Sularno juga, Pak Sugiyatno, guru-guru saya semua. Saya mohon maaf juga jika yang saya lakukan mungkin masih jauh dari ideal, tetapi apa yang saya lakukan juga berkat jasa dari Bapak Ibu semua, guru-guru saya, dukungan semua, dan bahkan sekarang itu yang saya lakukan adalah bagaimana saya mengkader peksos-peksos muda yang ada di Cianjur. Bahkan saya sekarang sudah hanya tinggal mensupervisi, memonitor gitu ya. Bahkan kegiatan pun saya sudah lebih banyak berjejaring dengan TKSK, PSM, bagaimana membantu memajukan mereka. Nah, sehingga di sini harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak menyurutkan langkah bahwa peksos berpraktik itu tidak perlu kita yang melakukan. Mungkin di awal kita lakukan, tapi lama-lama ini bisa dilakukan oleh yang muda-muda juga. Karena kebetulan Prof, saya juga usia sudah 50 ya. Jadi saya merasa bahwa saya juga punya tanggung jawab untuk mengkader yang lain. Nah, mudah-mudahan saja saya juga diberikan sehat dan umur panjang sehingga tapi alhamdulillah Prof, anak-anak saya berkembang di setiap wilayah. Bahkan kalau suatu saat diperlukan, itu banyak anak-anak saya yang jauh lebih berhasil dari saya, karena saya selalu menanamkan, nah praktik peksos itu luas. Ibu, kliennya itu lebih banyak kepada yang sifatnya tadi, air mata, tetapi kita garap yang mata air. Nah sekarang itu lebih kepada isu lingkungan. Nah ada anak saya juga, dia olah harta, saat mungkin bisa diajak. Nah itu kemudian itu bukan langsung individu tetapi perusahaan. Dan ini saya merasa bangga manakala anak-anak saya jauh lebih berhasil, lebih hebat, dan itu menjadi sebuah kebanggaan buat saya. Dan ini yang saya lakukan saat ini. Saya selalu berkunjung, diajak, Bu, sekarang Ibu tengok ke sini, Ibu tengok ke sini. Nah itu saya senang. Saya banyak anak, banyak cucu gitu ya. Dan mereka meskipun di pemerintahan, di government, mereka tetap juga melakukan praktik peksos, baik itu bersama gitu ya. Bahkan yang buat saya bangga itu Prof, yang beliau bikin perusahaan, bikin perguruan tingginya juga, dan isunya lingkungan. Sekarang kita lagi merambah
ke lingkungan itu bagaimana membeli minyak jelantah dari masyarakat untuk biosolar. Nah, bahkan juga membantu masyarakat juga agar masyarakat sehat, lingkungan bersih, dan juga itu masuk ke pemberdayaan. Nah, jadi di sini saya juga dibantu oleh anak-anak saya. Bu, kita coba kembangkan ini, Bu, kita ini. Dan ini membuat saya bahagia. Jadi pekerja sosial itu buat saya itu sebuah profesi yang mulia. Allah berikan jalan hidup. I love my life, I love my profession, dan mudah-mudahan ini bisa kita memanfaatkan sisa usia ini, Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah, tambahan amal ibadah. Karena kalau dosa itu mungkin tiap saat kita melakukan, tetapi apa yang kita lakukan belum tentu ada nilainya, tapi yang penting kita sebagai manusia, sebagai profesi, kita lakukan, berikan yang terbaik, dan yang kita bisa, mudah-mudahan Allah ridho dengan semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah membesarkan saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Jika ada kesalahan, tutur kata, perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih ya Teh Hera ya. Saya kira beliau ini seorang sosiologer yang handal, yang profesional dan pantang menyerah, sabar dan melakukan banyak tindakan-tindakan yang berani ya, mencari sesuatu cara, metode dan pengalaman baru yang terbarukan dan seterusnya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman social worker kita semua. Insya Allah kita lanjutkan nanti untuk paling tidak sebulan sekali kita akan mengundang social worker untuk menceritakan, mengisahkan praktek pekerjaan sosial yang dilakukannya. Ya, dengan tema-tema yang berbeda, kita coba integrasikan nanti ya, antara pendekatan intervensi mikro, meso, dan makro dan pengembangan masyarakat. Ya. Terima kasih Teh Hera, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Insya Allah ini akan kita buat video YouTube ya. Mudah-mudahan dapat disebarluaskan ya informasi macam ini. Mohon maaf, saya kira waktunya sudah terbatas. Jika ada kesalahan, ya kemudian mari kita terus ya belajar menuntut ilmu tanpa kenal menyerah ya. Jadi usia berapapun, karena kita nggak tahu mana amal soleh kita yang akan diterima Allah, maka selalulah kita mengisi waktu kita dengan berbuat kebaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. DPP SWIPA menyampaikan penghargaan kepada Teh Hera, kepada teman-teman semua. Semoga Allah membalas kebaikan ini dengan keberkahan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Mohon pamit, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, Tera. Prof. Ian. Nuhun ya. Nuhun Kang.